Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari soal yang pertama. Ini berapa orang yang udah hadir? 69. Lumayan lah ya. Siap Kak Indra, mboten napa-napa. Siap, siap. Oke, nomor satu. Soal seorang perempuan usia 56 tahun datang ke klinik kandungan untuk memeriksakan kehamilannya. Saat dilakukan pemeriksaan, anak dalam kandungannya meninggal. Dokter menyarankan janin harus segera dilakukan terminasi, namun ibu menolak karena dia tidak mau kehilangan anaknya. Tapi dokter tetap melakukan tindakan tersebut. Prinsip etik apakah yang diterapkan dokter pada kasus tersebut? Apakah veracity, beneficient, non-maleficient, fidelity, ataukah justice? Kira-kira apa? Nanti cara jawabnya gini. Oke Kak, aku pilih non-maleficient karena pada kasus tersebut ada data seperti ini dan jika tidak dilakukan la kayak gitu ya. Jadi ada alasannya ya. Terus nanti tunjukkan di mana kata kuncinya yang ada di dalam kasus. Coba ayo jawab dulu, nanti aku panggil aja. Yuk, yang lain, baru 16 ini yang jawab dari 70. Yang lain mana? Ayo, ayo. Apa kira-kira apakah veracity, beneficient, non-maleficient, fidelity, ataukah justice? Kira-kira yang mana? Oke, aku panggil ya, Kak. Kak Milda Agustin. Kak Milda, boleh open mic-nya. Kenapa Kak Milda pilih non-maleficient? Monggo. Iya Kak, soalnya eh, kenapa jawab non malafisien? Karena di data soal itu dokter kan sudah menyarankan untuk jadinya harus segera dilakukan terminasi. Karena kalau misalnya tidak diterminasi juga akan membahayakan ke ibunya Kak. Oke, berarti lebih prinsipnya non-maleficient ya Kak ya. Iya, sekarang sudah edukasi. Iya Kak. Oke. Kemudian ini yang namanya iPhone. Makasih Kak Milda. Yang namanya iPhone yang jawab B, boleh open mic-nya. Kenapa pilih beneficient Kak? Halo? Yang namanya iPhone? Ya, kenapa pilih beneficient Kak? Halo? Nggak ada suaranya. Kak iPhone suaranya tidak terdengar. Halo Kak, Ya, kenapa ya, pilih beneficient Kak? ya karena di sini dokter tetap melakukan tindakan tersebut karena di sini dokter termasuk dalam berbuat baik untuk mau melakukan tetap mau melakukan tindakan tersebut. Jadi di sini saya pilih beneficient. Oke, siap Kak iPhone. Kak iPhone ini nama aslinya siapa? Yo Kak, sorry, minta maaf, nurse Uling. Kak Uli. Oh, oke, oke. Jadi, oke, pada kasus ini, nah di sini itu memang kalau ada beneficient dan non maleficient ketemu dua-duanya itu agak susah untuk membedakannya. Pada kasus ini itu karena dia ini anaknya sudah meninggal atau IUFD ya, kemudian harus dikeluarkan tapi ibunya nggak mau, mungkin masih dalam proses berduka ya, denial, nggak percaya kalau anaknya sudah nggak ada. Terus dokter tetap melakukan tindakan tersebut lah. Tindakan yang dilakukan dokter ini itu dalam rangka upaya menyelamatkan apa sih namanya ibunya ya. Karena jika tidak dilakukan akan menimbulkan sebuah kerugian. Kerugiannya apa? Nanti ibunya bisa mengalami kematian juga akibat ada intoksikasi racun dan lain-lain dari janinnya yang meninggal tadi. Maka prinsip yang lebih tepat pada kasus ini bukan beneficient ya, tapi non maleficient atau tindakan yang dilakukan itu mencegah terjadinya kerugian secara fisiologis. Maka jawaban yang tepat adalah C, non-maleficient. Oke, kita lanjut ya. Nomor dua. Loh, nomor berapa ini? Nomor dua. Seorang anak berusia 5 tahun dibawa ke rumah sakit akibat diare 10 kali dalam sehari. Anak lemas, matanya
melengkung, turgor kulit kembali lambat. Nadi teraba lemah, perawat melakukan pemasangan infus berkali-kali namun tidak berhasil. Orang tuanya marah-marah dan akhirnya ingin membawa anaknya untuk pulang. Perawat mencoba mengedukasi terkait kondisi anak dan orang tua, tetapi orang tuanya tetap mau bawa pulang anaknya. Apakah prinsip etik yang harus dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? Apa ayo? Ayo dibaca baik-baik settingan soalnya ya. Di sini bisa ada dua prinsip etik yang dilakukan. Terus ujungnya itu prinsip etik apa yang harus diterapkan. Nah, gitu ya. Di sini terlihat memang ada dua prinsip etik yang dipakai, tapi kira-kira bermuaranya di mana gitu. Yuk, yang lain. Yang lain ada 81, yang jawab baru 10. Yang lain mana? Halo, halo. Kakak, karena ortu kekeh untuk bawa pulang tidak peduli di edukasi. Oke, terima kasih Kak Iftinan. Yang lain? Ayo jawab dulu. Aku panggil Kak Avita. Kak Avita, boleh open mic-nya. Kenapa pilih autonomi Kak Avita? Monggo. Iya Kak, karena namanya orang tua tetap memilih dan kekeh membawa anaknya itu untuk pulang. Alasannya itu. Lebih ke situ ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Iya Avita. Kak. Oke, siapa lagi ya? Satu lagi deh, Kak Lasari. Kak Lasari, monggo Kak Lasari. Kak Lasari. Izin, Iya ya Kak. Kak, Monggo. karena di situ orang tuanya ingin membawa anaknya pulang, jadi perawat mencoba mengedukasi, jadi untuk Mm-mm. menghargai keluarganya. Oke, berarti Kak Lasari milih autonomi karena menghargai keputusan dari pihak keluarganya ya. Oke, jadi terima kasih ya Kak Lasari dan Kak Avita ya tadi ya. Kita lihat, jadi pada kasus ini memang ada prinsip etik beneficien yang dipakai di mana perawatnya tadi masih mencoba untuk mengedukasi kembali kepada orang tua terkait kondisi anaknya agar tetap dilakukan pemasangan infus. Namun pada akhirnya prinsip etik tersebut atau prinsip etik beneficien itu terpinggirkan dikarenakan orang tuanya tetap kekeh untuk membawa anaknya pulang. Maka prinsip etik yang harus kita terapkan sebagai perawat karena keputusan orang tuanya seperti itu, ya kita lakukan prinsip etik autonomi atau kita hargai keputusan mereka. Nah, dengan cara apa kita hargai keputusan mereka? Ya kita sodorkan surat pulang paksa atau surat tidak setuju atas dilakukan tindakan. Nanti untuk jaga-jaga biar tidak ada komplain dan lain-lain. Jadi yang kita lakukan adalah autonomi. Ya, jangan terkecoh, oke? Nomor 2 sudah, jawabannya A. Kita lanjut nomor 3. Oh, kok nomor 4 nih? Oh, kejauhan. Nah, nomor 3. Seorang perempuan berusia 45 tahun dirawat di ICU dan mendapatkan terapi cairan NaCl melalui infus pump dengan kecepatan 125 mili per jam. Perawat memeriksa daerah pemasangan infus di mana berwarna merah dan bengkak, hangat dan nyeri pada area proksimal. Akhirnya, perawat melakukan pelepasan infus dan memberikan kompres dingin pada tangan. Prinsip etik apa yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Apakah beneficient, non-maleficient, veracity, justice, ataukah autonomi? Kira-kira yang mana? Jadi dia pakai infus pump. Pas waktu kita lihat ternyata ada bengkak ya. Ternyata ada bengkak dan dari pihak perawatnya dilepas habis itu dikompres ya. Kira-kira apa? Yuk yang lain baru 24 dari 80 yang jawab. Oh, alhamdulillah Pak Ari ikutan. Yuk yang lain jawabannya apa? Beneficient atau non-maleficient? Ayo, kalau dia kan pasti kesakitan ya, bengkak merah. Terus abis itu dikompres. Kira-kira apa? Coba Alfian,
Alfian, kamu kenapa pilih non-maleficient? Boleh open mic-nya? Fian, kemana ini orangnya? Oke, pindah aja deh, pindah-pindah. Pak Alfon, kenapa pilih B, Pak? Iya, izin saya pilih non malfiensia karena perawat sudah lakukan pemasangan infus tapi bengkak, jadi perawat edukasi dulu ke keluarga untuk nanti kompres dulu, kalau sudah baik baru pasang ulang. Oke, terima kasih Pak Alfon. Oke, Kak Andi Husnaya ini, monggo. Kenapa pilih non-maleficient? Eh, saya memilih non-maleficient karena di sini kan sudah terjadi kemerahan dan bengkak pada area sekitar pemasangan infus. Kemudian perawatnya memberikan kompres dingin pada tangan tersebut karena apabila perawat tidak melepas infus tersebut, dia akan menyebabkan pasiennya demam dan menimbulkan masalah baru lagi. Begitu, nurse. Terima kasih. Terima kasih Kak Andi. Terus aku mau panggil yang milih A ya. Kak Yesi, kenapa pilih A Kak Yesi? Kenapa pilih beneficient? Izin menjawab, Kak. Ya, Dalam kasus kan pasiennya tangannya bengkak karena diinfus. Nah, mm, pengertian dari beneficient ini berbuat baik, memberikan asuhan keperawatan demi kesehatan pasien. Terus kalau perbandingannya dengan non maleficient, itu tindakan yang tidak merugikan pasien. Padahal pada kasus pasiennya udah bengkak tangannya, berarti lebih tepatnya ke beneficient, Kak. oke, siap. Terima kasih Kak Yesi. Oke, jadi pada kasus ini memang antara beneficient dan non-maleficient itu tipis ya. Nah, logikanya seperti ini. Ketika kita pasang infus, terus habis itu bengkak, nah kita lakukan AF infus ya, di AF infusnya habis itu kita kompres. Tujuannya apa? Untuk mengurangi rasa nyeri yang pertama. Terus kenapa kalau infusnya berwarna merah dan bengkak harus di AF? Karena biar tidak terjadi phlebitis. Nah, kira-kira kalau dengan alasan seperti itu lebih masuk ke beneficient atau non-maleficient? Bebu, Non-maleficient atau beneficient? Ayo. non mal Bu. Ayo, apa ayo? Terima. Itu Pak, suaranya Pak Alfon tadi ya. Kira-kira apa? Kalau semisal mencegah biar tidak sampai ke phlebitis, itu berarti arahnya lebih ke, ya betul. Jadi jawabannya lebih ke non-maleficient atau tindakan yang dilakukan perawat ketika bertemu dengan infus yang bengkak dan merah langsung di AF, itu biar tidak sampai mencegah ke arah flebitis. Nah, terus dikompres itu juga untuk mengurangi rasa nyeri atau mencegah agar pasiennya tidak merasakan nyeri yang berkelanjutan. Jadi lebih ke non maleficient daripada beneficient. Non maleficient itu Sekali. tindakan yang mencegah terjadinya Sekali ya. kerugian pada pasien. Ya, kerugian apa saja? Nah, itu nanti tergantung dari kasus yang dibuat. Oke. Jadi ini jawabannya non maleficient. Mohon yang masih on apa sih mic-nya tolong dimatikan dulu ya sebelum tak panggil. Kalau tak panggil boleh langsung di off apa di on kan. Kita lanjut nomor 3. Kebablasan. Nomor 4, sorry. Nomor 4. Siti adalah seorang perawat di rumah sakit yang sering melihat rekan kerjanya Rina memberikan obat kepada pasien tanpa mencatatnya di rekam medis. Prinsip etik apakah yang dilanggar Rina sebagai perawat? Apakah accountability, fidelity, autonomi, beneficient, ataukah justice? Dia ngasih obat, tapi nggak didokumentasikan. Itu melanggar apa berarti? Kira-kira apa? Gampang ya kalau ini ya.
Oke, betul. Jawabannya adalah accountability. Kenapa sih Kak kok masuknya ke accountability? Dikarenakan apa? Tindakan pemberian obat-obatan itu dalam SOP itu yang terakhir pasti adanya dokumentasi tindakan. Nah, semua tindakan keperawatan itu ada yang namanya dokumentasi. Kalau kita tidak melakukan dokumentasi, ya berarti kita tidak mengikuti SOP. Maka prinsip etik yang dilanggar adalah prinsip etik accountability atau seorang perawat ini tidak bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Betul, jawabannya adalah accountability. Sip. Nomor 4 jawabannya A. Kita lanjut ya. 5. Seorang pasien mengatakan kepada suster untuk tidak mengatakan kondisi penyakit yang diderita kepada keluarganya. Perawatnya menyanggupi permintaan tersebut, namun saat keluarga mendesak, akhirnya perawat mengatakan kondisi yang sebenarnya kepada keluarga. Prinsip etik apakah yang dilanggar oleh perawat tersebut? Apakah fidelity, confidentiality, justice, autonomi, ataukah beneficient? Ayo dibaca baik-baik lagi soalnya. Ayo dibaca baik-baik lagi. Dia kayak gini contohnya. Suster, saya kan sakit, jangan kasih tahu penyakit saya sama keluarga saya ya, Sus. Ya siap, Pak. Tidak saya kasih tahu ke keluarga Bapak. Keluarganya datang nih berbondong-bondong nih ya ke nurse station. Akhirnya karena didesak, perawatnya ngaku. Nah, kira-kira yang dilanggar apa? Confidentiality kah ataukah fidelity kah? Ayo. A, B, C, nurse. Oke, Kak Dharma, Betty, boleh open mic. Kenapa Kak Dharma pilih apa sih namanya fidelity? Boleh, monggo. Kak Dharma, Betty. Mana nih orangnya nih? Aku move dulu ya sambil nunggu Kak Dharma, Betty. Yang jawab, Kak Vio. Kak Vio, kenapa pilih fidelity, Kak Vio? Halo, Kak Vio. Kemana semua ini orang-orangnya nih? Oke, ada yang mau open apa? Ada yang mau open mic nggak yang ngasih alasan gitu? Kenapa pilih fidelity ataukah kenapa pilih confidentiality? Boleh, silakan kalau ada yang mau. Ada yang mau? Enggak, ya wis lah tak jawab sendiri berarti. Jadi pada kasus ini pasien ini sudah berpesan kepada perawat untuk tidak mengatakan, oke siap Kak Dharma Betty, mengatakan kepada perawat untuk tidak memberitahukan penyakit yang dia alami kepada keluarganya. Perawatnya bilang, iya siap, saya tidak akan menyampaikan penyakit tersebut. Tapi karena didesak, akhirnya dia mengungkapkan kalau si pasien ini sakit A, misal seperti itu. Berarti yang dilanggar bukan confidentiality-nya. Kenapa bukan confidentiality, Kak? Karena di situ perawat sudah mengatakan siap untuk menyimpan rahasia. Berarti itu prinsipnya sudah beralih. Bukan confidentiality lagi, tapi ke fidelity. Karena fidelity itu tepat janji. Ya, kalau dia sudah berikrar atau sudah berkomitmen tapi dilanggar, berarti fidelity yang dilanggar. Kecuali kalau soalnya seperti ini. Pasien mengatakan untuk tidak membicarakan penyakitnya kepada keluarganya, tapi nggak ada embel-embel perawat menyanggupi atau perawat mengiyakan permintaan, itu berarti cukup di confidentiality. Tapi kalau ada perawat mengiyakan, perawat berjanji atau perawat berkomitmen untuk tidak mengatakan kepada siapapun, tapi dikatakan, berarti itu yang dilanggar adalah fidelity. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bedanya memang tipis-tipis. Kata kunci pasien tidak mau keluarga tahu penyakitnya. Nurse bisa diulang, boleh. Jadi aku ulang ya. Jadi pada kasus yang nomor berapa ini? Yang nomor 5, kasusnya ini adalah pasiennya berpesan, suster, jangan kasih tahu keluarga saya kalau saya sakit ini. Iya, siap, Pak, saya tidak akan menyampaikan kepada keluarga. Tapi pas waktu jam besuk, misal jam besuk itu keluarganya datang, keluarganya nanya, mendesak, akhirnya perawatnya bilang,
Nah, di sini yang dilanggar itu fidelity. Kenapa? Karena ada kata-kata perawat menyanggupi atau perawat berkomitmen untuk tidak mengatakan kepada siapapun. Maka yang dilanggar adalah prinsip fidelity atau prinsip tepat janji, bukan confidentiality lagi. Kecuali kalau setting soalnya pasiennya minta untuk dirahasiakan, tapi perawat tidak berkomitmen apapun terhadap apa yang diminta oleh pasien, itu berarti yang dilanggar adalah confidentiality gitu. Ya, jadi bedanya confidentiality dan fidelity itu di situ. Kalau fidelity berarti ada kata-kata untuk berkomitmen atau ya tadi ya berkomitmen atau berjanji. Nah, itu kalau ada kata-kata seperti itu dalam bahasa apapun itu nanti yang dilanggar pasti ke fidelity-nya. Kalau tidak ada berarti confidentiality. Ya. Jadi ini jawaban nomor 5 adalah A. Oke, kita lanjut ya. Aduh, nggak mau pindah. Waduh, ini kenapa dia? Loh, kejauhan. Nomor 6. Tuan Y dirawat di RS dengan anemia. Pasien direncanakan untuk pemberian transfusi darah dikarenakan HB-nya 7. Namun pasiennya menolak karena dalam agamanya transfusi darah tidak diperbolehkan. Apa prinsip etik yang harus diterapkan perawat pada kondisi tersebut? Apakah autonomi, fidelity, justice, beneficient, ataukah confidentiality? Kalau kayak gini gampang. Apa yo? Apa jawabannya? Ayo, dari 85 baru 19 yang jawab. 23, ayo minimal setengahnya lah. 40 orang yang jawab aja udah bagus. Ayo, yang lain, yang lain, yang lain. 31. Jawabannya kompak semua ya, satu huruf ya. Jawabannya A semua. Oke. Jadi pada kasus seperti ini memang kalau semisal dari keyakinan ataupun agama dari seorang pasien tidak memperbolehkan adanya transfusi darah, ya kita mau nggak mau harus menghargai keputusan pasien. Maka prinsip yang digunakan adalah autonomi. Pinter. Oke, lanjut ya. Soal nomor 7. Jadi nomor 6 tadi jawabannya A. Nomor 7. Seorang perawat datang ke ruangan pasien untuk membantu memandikan pasien. Namun, saat itu perawat lupa menutup tirai saat melakukannya sehingga saat ada keluarga yang datang, keluarga melihat pasien dimandikan. Dalam kondisi tersebut, perawat melanggar prinsip etik apa? Apakah justice, fidelity, confidentiality, veracity, ataukah beneficient? Jadi skermnya itu nggak ditutup. Kira-kira apa? Skermnya nggak ditutup. Apa ayo? Yuk yang lain. Yang lain yang belum jawab boleh ya. Oke, jadi perawat ini pada kasus ini melanggar prinsip etik confidentiality atau kerahasiaan ya. Jadi tindakan-tindakan yang apalagi sampai membuka baju ya, ininya membuka baju terlihat tanda anggota tubuh vital kita ya, itu kalau tidak ditutup ya jatuhnya dia membuka atau melanggar dari prinsip kerahasiaan atau confidentiality, betul. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut nomor 8. Oke. Seorang pasien dirawat di ruang ICU dengan penurunan kesadaran. Misal itu ada pilihan accountability lebih kemana ya, Bu? Ke confidentiality, Beb. Ah, Ya, belum. pasien semalam terjatuh dari tempat tidur, hasil pengkajian di dokumentasi keperawatan, bed rail-nya terpasang. Apakah prinsip etik yang ada pada kasus tersebut, veracity, beneficient, non-maleficent, justice, atau autonomi? Kira-kira yang mana? Dia ini jatuh dari tempat tidur. Pas kita lihat di dokumentasinya kok bed rail-nya kepasang ya? Prinsip etik apa yang ada pada kasus tersebut kira-kira?
Kenapa pilih C? Kira-kira apa? Ini dia di ICCU, kemudian penurunan kesadaran. Pasiennya semalam itu jatuh dari tempat tidur. Pas waktu kita cek di hasil pengkajian, pas waktu kita lihat di dokumentasi keperawatannya, bed rail-nya terpasang. Kira-kira yang ada pada kasus tersebut itu apa? Aneh nggak sih pasiennya jatuh tapi bed rail-nya kepasang? Masa iya pasiennya itu loncat sendiri? Engkau berbohong. Ayo, kira-kira apa? Kan nggak make sense ya, maksudnya nggak match gitu antara pasiennya jatuh dengan bed rail-nya kok kepasang di dokumentasi keperawatannya. Berarti prinsip yang ada di kasus tersebut apa? Apakah veracity, beneficient, non-maleficient, justice, ataukah autonomy? Ayo, ayo yang lain mana? Ya, jadi pada kasus ini kalau logikanya kita ya, kalau pasien jatuh, apalagi pasien dengan penurunan kesadaran, itu biasanya satu-satunya penyebabnya adalah bed rail tidak terpasang. Bed rail. Nah, tapi pasiennya jatuh, tapi kok di bed rail-nya terpasang, berarti ini ada yang namanya dokumentasi keperawatan. Dilanggar ya, tambahannya harusnya yang dilanggar pada kasus tersebut adalah veracity ya, dia tidak berkata jujur ya, dia bohong. Harusnya kan kalau memang pasiennya jatuh ya pastinya dia karena bed rail-nya nggak kepasang atau nggak kepasang secara sempurna. Beda lagi kalau semisal pasiennya ini sadar, kemudian memang dia ada riwayat kalau tidurnya itu mules gitu ya, nggak bisa diem, ataupun mungkin pasien anak-anak yang dipasang aja dia bisa jatuh ya, dia lompat dari tempat tidurnya bisa. Nah ini kan posisinya pasiennya penurunan kesadaran. Berarti yang bermasalah ini perawatnya lupa untuk memasang bed rail, tapi di dokumentasi ditulis bed rail-nya terpasang. Berarti prinsip etik yang dilanggar pada kasus ini adalah veracity atau berkata jujur ya. Jadi dokumentasinya ini ada yang dipalsukan. Jadi jawabannya adalah A, nomor 8. Lanjut ya. Oke, nomor 9. Ini ada 40 soal, Rek. Ayo, semangat. Seorang perempuan 45 tahun dirawat di RS karena tumor ovarium. Pasien mengeluh lemas, hasil pengkajian tekanan darahnya 90/55, nadi 98, frekuensi nafasnya 24, suhu 36, hasil PACA ovariumnya stadium 3B. Pasien disarankan untuk melakukan kemoterapi, namun pasien memilih untuk pengobatan alternatif. Apakah prinsip etik yang diterapkan perawat pada kasus tersebut? Ini gampang ini. Justice, veracity, autonomi, beneficient, ataukah non-maleficient? Ayo, apa ayo? Nggak boleh salah. C. Oke, gampang ya. Kalau sudah diberikan option tindakan, tapi dia memilih untuk pengobatan yang lain, berarti ya kita harus menghargai keputusan pasien. Maka jawabannya adalah C, betul, autonomi. Nomor 9 jawabannya C. Kita lanjut ya. Nomor 10. Seorang perempuan, kok gini ya tulisannya. Seorang perempuan 24 tahun dirawat di RS dengan diagnosis kanker serviks. Pasien mengatakan kepada perawat untuk tidak memberitahukan kepada keluarganya dan perawat berjanji akan merahasiakan penyakitnya. Kok ini sama kayak tadi? Saat perawat tersebut bertugas, keluarga ingin mengetahui penyakitnya dan mendesak perawat. Akhirnya perawat memberitahu ke keluarga. Prinsip etik apa yang dilanggar? Nah, sama kayak tadi ini. Ayo, jawabannya apa tadi? Ah, ya betul, fidelity ya. Next ya, kayaknya kedobelan ini. Betul, betul, fidelity. Oh, lanjut nomor 11. Seorang perempuan 30 tahun G1P0A0 hamil 30 minggu dirawat di RS dengan KPD dan diharuskan untuk bed rest. Pasien meminta bantuan untuk buang air besar, lalu perawat mengambil pispot
dan membantu pasien dalam pemenuhan kebutuhan eliminasi. Setelah selesai, perawat membantu membersihkannya. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat pada kasus tersebut? Apakah non-maleficient, beneficient, confidentiality, autonomy, ataukah justice? Gampang ini, jangan sampai salah. Ayo, dia membantu untuk eliminasi ya, sampai dibantu untuk membersihkan segala macam. Berarti tindakan yang dilakukan perawat adalah menggunakan atau menerapkan prinsip etik. Betul, beneficient atau berbuat baik. Nomor 11 ini ya. Nomor 11 kita lanjut ya. Oke, seorang perempuan 28 tahun G1P0A0 hamil 37 minggu datang ke IGD dengan keluhan perut mulas, pusing dan keluar lendir darah dari kemaluannya. Tambah lagi jadi 60 soal nurse. Waduh. Hasil pemeriksaan TD-nya 180/90, kesadaran kompos mentis, ada odem pada kaki. Advis dokter segera pasang infus dan berikan obat. Perawat mempersiapkan alat, menjelaskan tujuan, prosedur, dan meminta persetujuan pasien sebelum melakukan tindakan. Apakah prinsip etik yang dilakukan pada kasus tersebut? Apa ayo? Nanti kalau semisal sebelum jam 9 sudah selesai, kita pembahasan terkait AGD ya. Teman-teman di sini mau nggak bahas AGD atau mau bahas yang lain boleh. Kalau sebelum jam 9 udah selesai loh ya. Kalau mungkin kurang-kurang 20 menit atau 30 menit bahas AGD mau nggak? Jangan, cardiac arrest. Aduh, kalau kayak gitu tuh masih bingung AGD, Kak. Kalau cardiac arrest tuh aku sih bisa ya, aku paham. Tapi kalau mau jelasin itu agak belibet, Ian. Oke, jadi betul ya. Oke, nanti kita bahas AGD ya, Beb. Jadi pada kasus ini betul yang diterapkan perawat pada kasus ini adalah autonomi, di mana tindakan apapun yang akan kita lakukan itu memang harus di-ACC-kan atau melalui persetujuan pasien dengan pemberian inform konsen. Maka prinsip yang dilakukan adalah autonomi. Nomor 12C. Oke, kita lanjut. Nomor 13. Seorang perempuan 28 tahun G1P0A0 hamil 37 minggu datang ke IGD dengan keluhan perut mulas. Oh, ini sama ya. Kemudian tapi beda pertanyaan. Baca dulu. Pusing dan keluar lendir darah dari kemaluannya. Hasil pemeriksaan TD-nya 180/90, kesadaran kompos mentis, edem pada kaki, advis dokter segera pasang infus dan berikan obat. Perawat mempersiapkan alat, menjelaskan tujuan prosedur, lalu perawat memberikan EMLA sebelum pemasangan infus. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat pada kasus tersebut? Apakah justice, beneficient, autonomi, confidentiality, ataukah veracity? Dikasih EMLA sebelum pasang infus. Kira-kira masuknya yang mana? Kira-kira yang mana? Kalau nggak ada yang tahu EMLA itu apa, EMLA itu kayak sejenis anestesi lokal yang diberikan kepada orang-orang, biasanya anak-anak ya, yang dipakein EMLA itu untuk mengurangi rasa nyeri. EMLA itu kayak krim gitu loh, Rek, kayak salep gitu, terus diolesin ke tangan yang mau ditusuk, itu dia nanti bisa lebih baal ya, lebih apa ya namanya, nggak kerasa nyeri. Kira-kira apa? Gampang ya. Jadi tujuan pemberian EMLA ini adalah agar pasien tidak merasakan nyeri saat dilakukan pemasangan infus. Maka yang dilakukan pada perawat di kasus ini adalah menerapkan prinsip etik betul, beneficient. Oke, nomor berapa tadi? Nomor 13 jawabannya B. Oke, kita lanjut. Nomor 14. Seorang laki-laki berusia 34 tahun. Jangan Emla Nas. Oh iya, Emla itu merek kayaknya ya. Iya, 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 iya. Seorang laki-laki berusia 34 tahun dirawat di RS mengeluh tidak selera makan. Pasien ingin didampingi perawat saat makan. Di saat waktu yang bersamaan, ada pasien lain yang membutuhkan perawat dan perawat memberikan pelayanan terbaiknya sesuai dengan tingkat urgensinya. Kira-kira prinsip etik apakah yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? Apakah beneficient, justice, confidentiality, non-maleficient, ataukah veracity? Jadi ada yang nggak mau makan nih, minta ditemenin sama kamu, gitu kan.
biar semangat makannya. Terus ternyata pas waktu kamu temenin makan, ada pasien lain nih yang datang yang membutuhkan bantuan kita. Dan kita tetap melakukan pelayanan sesuai dengan tingkat urgensi. Maka yang kita lakukan adalah menerapkan prinsip etik betul, justice atau berlaku adil, atau juga diartikan sebagai kita memperlakukan pasien itu sesuai dengan tingkat kegawat daruratannya atau tingkat urgensinya tadi. Jawaban nomor 14 adalah B, betul, justice. Lanjut. Oke, nomor 15. Seorang perempuan 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam sudah 5 hari yang lalu. Saat ini, pasien direncanakan untuk pulang. Pasien mengatakan bahwa ia bosan minum obat, namun perawat mengedukasi agar pasien tetap meminum obat, di mana agar pasiennya cepat sembuh. Prinsip etik apa yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? Veracity, beneficient, non-maleficient, justice, ataukah fidelity? Kira-kira yang mana? Ada yang malas minum obat terus kamu lakukan edukasi Pak atau Bu harus diminum obatnya ya biar cepat sembuh. Berarti yang dilakukan menerapkan prinsip etik apa? Seorek bentar ya. Hah? Nah, ya wis dulu panggilan alam jadi awakmu gak budal keplak bosmu. Oke, jadi jawabannya adalah kita melakukan prinsip etiknya beneficient atau berbuat baik ya dengan harapan kita setelah kita edukasi perawatnya pasiennya jadi nggak males minum obat ya. Oke, pintar. Kita lanjut ya. Opo sih kira nang sikilku. Lanjut, nomor 16. 16. Seorang laki-laki dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis DM dan terdapat luka pada kaki pasien. Ukuran lukanya 2x3, warna dasar luka kuning 50%, merah 40%, dan hitamnya 10%. Perawat berjanji untuk melakukan perawatan luka setiap 2 hari sekali dan perawat memenuhi janji tersebut tepat waktu. Prinsip etik apakah yang diterapkan perawat pada kasus tersebut? Justice, veracity, fidelity, beneficient, non-maleficient. Ayo, jangan sampai salah. Salah tak cubit online. Ini sudah jelas-jelas terlihat di mata. Apa ayo? Ya, betul ya. Kalau di sini sudah terlihat menepati janji dan lain-lain. Berarti fidelity. 16 jawabannya adalah C. Oke, pintar. Nggak jadi dicubit online ya. Kita lanjut nomor 17. Seorang anak usia 1 tahun dirawat di ruang anak dengan DBD. Anak tersebut saat malam hari selalu menangis dan rewel. Perawat mencoba membantu menggendong anak tersebut dan akhirnya anak tersebut terlelap tidur dalam gendongan perawat. Prinsip etik apakah yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? Beneficient, justice, fidelity, non-maleficient, ataukah veracity? Kira-kira yang mana? Kamu bantuin gendong nih, anaknya kan rewel. Habis itu ternyata pas waktu kamu gendong, anaknya diem terus akhirnya tertidur. Berarti yang kamu lakukan menerapkan prinsip etik apa? Iya, betul. Menerapkan prinsip etik beneficient atau kita membantu ibunya untuk menangani anaknya yang rewel tadi ya. Jadi kita menerapkan prinsip etiknya berbuat baik. Oke, good job, pinter-pinter. Kita lanjut ya. Nomor berapa lagi mau? Nomor 17. Kita lanjut nomor 18. Duh, oh iya benar. Nomor 18, seorang anak usia 10 tahun dirawat di ruang rawat inap dengan sindrom nefrotik. Saat dirawat, ibu sangat cemas dengan kondisi anaknya. Perawat mencoba untuk menenangkan kondisi ibu agar ibu tetap tenang dengan kondisi anaknya. Prinsip etik yang diterapkan pada kasus tersebut apa, Beb? Justice, beneficient, veracity, confidentiality, ataukah non-maleficient? Gampang ya. Nggak boleh salah ini, nggak boleh salah.
Kita membantu untuk menenangkan. Sudah, Bu, ya. Anaknya nanti sembuh. Yang penting Ibu bantu doa dan pasrahkan kepada perawat dan dokternya. Nah, berarti kalau kayak gitu, upaya yang kamu lakukan untuk menenangkan seorang ibu tadi termasuk mengaplikasikan prinsip etik. Betul, prinsip etik beneficien. Nomor 18 jawabannya adalah B. Betul, lanjut ya. Oh, pagi Kak. Bentar. Nomor 17 lihat dulu. Oke, monggo. Ini 17. Sudah, Kak Romlah? Sip. Nomor 19 ya. Seorang laki-laki 75 tahun menderita CVA atau cerebrovascular accident, stroke lah ya gampangan nih. Klien memiliki kelemahan sisi kiri dan tidak ada gag refleks. Dia mengompol dan fesesnya berwarna hitam seperti tar atau aspal. Tekanan darahnya 90/50, kadar Hb-nya 7 gram per dl. Perawat melakukan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian transfusi darah. Apakah prinsip etik yang dilakukan pada kasus tersebut? Justice, veracity, beneficient, confidentiality, ataukah autonomi? Ayo, yang mana? Gampang, ayo gampang. Gampang. Setelah kita belajar etik 40 soal ini, nggak boleh ada yang bilang, Kak, aku masih terkecoh di etik. No, ya. Ini udah bala wajar sampai 40 soal. Ya. Harusnya udah ngelotok terkait bedain soal-soal etik ya. Jadi jawabannya betul. Pada kasus ini, tindakan kolaborasi yang dilakukan perawat untuk pemberian transfusi darah adalah mengaplikasikan prinsip etik beneficien ya, atau berbuat baik. Kak, kalau ada non condong kemana? Kalau ada non kira-kira condong kemana, Rek? Non maleficient atau beneficient, Rek? Bu, untuk TO yang kedua kira-kira diberikannya waktu penutupan kah? Iya, kalau nggak tanggal 8, tanggal 9 Agustus. Ayo, tak tanyain, kalau kasus ini ada non maleficient sama beneficient, kira-kira kasusnya itu condong kemana? Diberikan transfusi darah pada pasien dengan HB7. Yang UKOM September bisa join lagi nggak bimbelnya? Kan kamu UKOM-nya Agustus, Yan. Ayo, masuknya non atau beneficient? Soalnya HB-nya 7. Ayo, Rek, apa, Rek? Ayo, Rek. Beneficient apa non? Kalau ada non maleficient. Iya, betul. Jadi kalau di sini ada pilihan optionnya non maleficient, yang lebih tepat itu masuknya di non maleficient ya, karena jika tidak kita lakukan transfusi, yang pertama tadi bisa mengarah ke shock, nanti ada gangguan pada perfusi pada jaringan ataupun pada organ-organ penting. Tapi di sini nggak ada optionnya, berarti yang paling mendekati di beneficient. Oke, good job. Kita lanjut ya. Nomor 20. Seorang perempuan berusia 27 tahun sedang dirawat di ruang isolasi terinfeksi HIV. Hasil pengkajian HIV-nya positif, nyeri menelan, terdapat sariawan. Kondisi pasien hanya diketahui oleh suaminya. Perawat menolak menyampaikan kondisi pasien sebenarnya kepada anggota keluarga yang lain. Apakah prinsip etik yang ada pada kasus di atas? Berarti kalau pasien darurat itu kalau harus dilakukan tindakan lebih ke non ya nurse. Iya betul. Yang mengarah ke mencegah terjadinya cedera yang berkelanjutan. Betul, Kak. Ayo, jawabannya apa iki? Perawat menolak menyampaikan kondisi. Intinya ini dia nggak mau ngasih tahu ke keluarga yang lainnya. Yang tahu cuma suaminya aja. Berarti betul, lebih ke confidentiality. Nah, di sini contoh soal seperti ini, dia tidak ada kata-kata perawat berjanji untuk tidak mengatakan. Berarti ya nggak fidelity. Tetap masuknya di confidentiality
confidentiality atau menjaga kerahasiaan. Jawaban nomor berapa lagi? Nomor berapa kira? Nomor 20. Jawabannya adalah E ya. Kita lanjut. Boleh minum dulu yang sudah mulai haus atau yang sudah mulai tidak konsen. Nomor 21, seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat di ruang bedah dengan terdapat luka pada payudara. Ketika perawat akan melakukan perawatan luka, pasien meminta untuk dilakukan perawatan luka pada ruang tindakan saja. Perawat pun menyetujui permintaan pasien. Apakah prinsip etik yang diterapkan pada kasus tersebut? Autonomikah, non-maleficient, fidelity, veracity, ataukah justice? Ayo, yang mana jawabannya? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ayo, yang mana jawabannya, guys? Jangan sampai salah, guys. Dibaca dulu. Yang paling pas yang mana? Ayo. Yang paling pas yang mana? Yang mana? April, tak bocor April. Aduh, apa lagi? Tapi misal positif HIV terus pasangannya ndak tahu, itu lebih condong ke beneficient ndak, Bu? Soalnya kan ada adegan cek kodam. Kok beneficient? Ya non maleficient loh, April. Kalau pasiennya segini, kalau yang perempuan positif HIV ataupun laki-laki positif HIV, terus dia itu tidak memberitahukan kepada keluarganya terkait penyakit yang dia alami, yaitu lebih ke non maleficient. Tapi kalau semisal settingan kasusnya perawat pasiennya minta ke perawat untuk tidak mengatakan terkait HIV-nya ke pasangannya, itu lebih ke veracity. Nggak oleh gitu ya. Nggak boleh ya, nggak boleh Bu. Ya, kan nanti ada adegan cek kodam ya. Jadi harus sama-sama sama-sama tahu gitu. Kalau pada kasus ini dia tidak sorry sorry, dia ini minta dirawat di ruang yang tertutup atau di ruang tindakan saja, nggak mau di ruangan karena mungkin ya malu gitu ya malu kalau dia ada luka dan perawatnya menyetujui permintaan. Jadi permintaan tadi itu bentuknya autonomi dan perawatnya juga menyetujui dari permintaan tersebut. Maka jawabannya yang tepat adalah autonomi. Oke, 21A, lanjut. 22 Beb, Tuan Z berusia 45 tahun dirawat di ruang melati. Pasien dirawat dengan masalah luka gangren. Ini tadi udah tak record belum ya? Oh, wes. Hari ini perawat akan melakukan tindakan perawatan luka pada klien. Saat dilakukan tindakan, ada keluarga pasien lain yang masuk untuk memberikan minum pada keluarga yang sakit. Kemudian sehingga seorang tersebut melihat kondisi klien saat perawatan. Berdasarkan kasus di atas, apakah aspek etik yang dilanggar? Non-male, confidentiality, beneficient, kemudian apa sih kira? Justice ataukah autonomi? Apa? Hayo, jawabannya apa? Lagi perawatan, kamu lagi perawatan, terus tiba-tiba ada keluarga pasien yang nyelonong masuk. Terus ngelihat deh kalau pasiennya ini punya luka, kira-kira apa yang dilanggar? Betul, yang dilanggar adalah prinsip confidentiality atau prinsip kerahasiaan. Ini dari 80 yang jawab 18 nih, yang lain kemana? Beli penyetan. Ayo, yang lain ikutan jawab ya. Nomor 23. Seorang laki-laki berusia 40 tahun mengidap CA kolon saat stadium akhir. Pasien dirawat di rumah sakit dengan keluhan kesakitan yang sangat. Gila. Istri pasien minta perawat untuk memberikan tambahan dosis obat untuk mengurangi nyeri yang dialami oleh pasien. Pasien mendapat terapi morfin yang menimbulkan adiksi dan bila berlebihan dapat menimbulkan depresi sistem pernafasan. Perawat menolak permintaan keluarga pasien. Apa yang dilakukan oleh perawat pada kasus di atas berdasarkan prinsip etik apa?
Ayo, beneficient dan justice, otonomi dan beneficient, non-maleficient dan veracity, non-maleficient dan otonomi, ataukah beneficient dan non-maleficient? Ayo, jawabannya apa? Ayo. Jawabannya apa? Ayo. Jawabannya apa? D, oke. Aku analisa ya. Jadi pada kasus ini, keluarganya itu minta untuk diberikan obat nyeri tambahan. Tapi dari pihak perawat nggak mau. Kalau dia minta seperti itu, berarti masuknya otonomi. Tapi perawatnya nggak mau ngasih, soalnya pasiennya dapat morfin. Dan kalau berlebihan bisa menimbulkan depresi, pernafasan. Maka tindakan yang diambil perawat tadi itu lebih mengarah ke non-maleficient. Jadi jawabannya adalah delta. Nomor 3 itu 23 itu D. Oke, betul. Ayo yang lain ikut jawab ya. 24. Seorang laki-laki berusia 35 tahun dirawat di RS dengan keluhan batuk berdahak sejak 2 bulan yang lalu. 23 mau jawabannya apa? 23 jawabannya D. Oke. Hasil pemeriksaan fisik, kesadaran kompos mentis, nafasnya 28, nadini 88, TDN 130/80. Pasien akan dilakukan pemeriksaan laboratorium tanpa sepengetahuan pasiennya. Manakah prinsip etik yang dilanggar? Justice kah, veracity kah, fidelity, sorry ini ya, fidelity, autonomi, ataukah beneficient? Yang mana? Ayo teman-teman. Ayo yang belum jawab, boleh ya teman-teman ya, ikutan jawab ya. Jawab ya, Rek yo. Seorang laki-laki beruntung dari keluhan batuk sejak 2 bulan yang lalu dan diare sejak 1 bulan yang lalu. Ayo, jawabannya apa? Betul. Jadi, tindakan yang dilakukan oleh perawat ini melanggar prinsip etik autonomi. Kenapa Kak kok autonomi? Nah, tindakan-tindakan seperti pengambilan darah untuk pengecekan laboratorium dan lain-lain itu harus melalui persetujuan pasien. Tapi ini perawatnya diam-diam melakukan cek lab, maka dia melanggar prinsip etiknya autonomi. 24 jawabannya D. Kak, ini nanti jawabannya di-share. Ya, di-share ya, Kak ya. Tapi nanti tak foto aja gimana? Atau mau dimasukkan di belakang PPT-nya? Kalau PPT-nya sih udah masuk di Google Drive. Kira-kira mana? Mau dimasukin ke PPT-nya aja, tah? Biar nggak hilang. Iya, Ner, belakang PPT aja. Oke, siap. Lanjut ya. 25. Komputer ini. Ih. Nah, 25. Yes, Cinta nanti tak masukkan ya. Jadi nanti tak revisi lagi yang ada di Google Drive-nya ya. Ini kok ada XX002, ini maksudnya apa ini? Oh, ini tipe rek yo, abaikan yang 002 itu. Seorang laki-laki berusia 36 tahun dirawat di RSJ karena mengamuk dan memukuli orang-orang di sekitarnya. Perawat akan melakukan pengikatan terhadap pasien sebelum perawat meminta persetujuan kepada keluarga untuk tindakan yang akan dilakukan. Apakah prinsip etik yang dilakukan? Gampang ini, ayo. Ayo tak kasih waktu 1 menit. Yang jawab, nang jawab. Ayo, ayo, ayo. Yang belum jawab, ikut jawab. Ayo, yang aktif, Beb. Yang aktif ya. Biar sama-sama belajarnya ya. Apa-apa, pelan-pelan yang penting nyata. Ayo, apa, ayo. Jawabannya adalah betul, meminta persetujuan sebelum melakukan tindakan, yaitu autonomi. 25 jawabannya C. Kita lanjut. Pinter-pinter. Rek. Nomor 26. Seorang laki-laki berusia 36 tahun dirawat di RSJ karena ngamuk. Sama ya, tapi
setting bawahnya seperti ini. Saat setelah dilakukan tindakan, ternyata restrain terlalu kencang dan melukai tangan pasien. Prinsip etik apa yang dilanggar? Apakah non-maleficient, beneficient, autonomi, honesty ini nggak ada ya, hanya pemanis saja. Dan justice, kira-kira yang mana, Beb? Ayo, yang mana? Pas waktu udah kamu pasang, ternyata kamu semangat banget nih sampai tangannya si pasiennya ini terluka. Kira-kira apa ini yang apa sih nama yang kamu langgar prinsip etiknya? Ayo yang belum jawab nang jawab, Rek. Yang belum jawab nang jawab. Ayo, yang belum jawab nang jawab. Mana ini? Jawabannya adalah betul. Nomor 26 itu jawabannya lebih ke non-maleficient, di mana tindakan yang dilakukan perawat tadi itu memang tujuannya baik ya untuk biar dia tidak mukul-mukul orang di sekitarnya. Tapi mungkin pada saat pelaksanaannya terlalu kencang. Akhirnya karena terlalu kencang melukai tangan pasien, maka melanggar prinsip etiknya non maleficient. Oke, nomor 26 jawabannya A. Lanjut ya, Beb. Dulu. 27. Seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat di ruang bedah dengan keluhan terdapat luka pada payudara. Ketika perawat akan melakukan perawatan luka, pasien meminta supaya dilakukan di ruang tindakan karena merasa tidak nyaman dengan pasien lain dalam satu bangsal. Perawat menolak permintaan pasien. Apakah prinsip etik yang dilanggar? Apa yang prinsip etik yang dilanggar? Pasiennya minta, tapi dia nggak mau. Nggak, Bu, di sini aja. Autonomi nurse. Oke, siap. Betul ya. Jadi karena perawatnya menolak permintaan pasien, padahal ini kan ya permintaannya juga bagus ya untuk maksudnya mentalnya pasiennya juga dijaga juga pada kondisi seperti ini kalau dia dirawat di ruang tindakan. Tapi perawatnya nolak. Nah, berarti perawatnya juga melanggar prinsip etik autonomi ya. Karena dia tidak memenuhi permintaan dari pasiennya tadi. Jawaban nomor 27A. 28. Seorang laki-laki, wah ini kebagian ini nanti analisa gas darah jam segini udah mau nomor 40 aja. Soal 28, seorang laki-laki usia 70 tahun pasca stroke direncanakan untuk dilakukan tindakan memandikan dan dibantu makan. Sebelum melakukan tindakan tersebut, perawat bertanya pada lansia untuk memilih tindakan apa yang akan dilakukan terlebih dahulu. Apa prinsip etik yang diterapkan pada perawat tersebut? Justice, autonomi, beneficient, confidentiality, ataukah non-maleficient? Kira-kira yang mana? Autonomi nurse. Autonomi. Nah, gampang ya. Mau bersin nggak bisa-bisa ini. Aduh. Betul ya, jawabannya adalah B ya, karena ini lebih ke meminta pendapat ya, meminta pendapat dari pasien mau mana dulu nih yang dilakukan. Berarti itu lebih mengarah ke autonomi. Betul, nomor 28 jawabannya adalah B. Lanjut nomor 29. Seorang perawat bertugas di ruang penyakit dalam, di mana pelaksanaan asuhan keperawatan dilakukan secara komprehensif, di mana sebelum pemberian asuhan keperawatan, selalu diawali dengan pemberian informasi kepada pasien. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat pada kasus tersebut? Apakah justice, autonomi, beneficient, confidentiality, ataukah akuntabilitas? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Sesuai SOP nanti. Sesuai SOP, berarti accountability. Yang lain? Yang lain ada jawaban yang lain enggak? Oke, kita lihat jawabannya. Yuk, yang jawab cuma 19, Rek. Yang lain kemana ini? Oke, jadi pada kasus ini, dia memberikan, apa ya, ngasih tahu prosedurnya itu kayak kayak gimana, terus tujuannya apa. Itu masuknya di accountability atau melakukan tindakan sesuai dengan SOP. Jika tidak ada opsi accountability,
Berarti terus optionnya diganti apa Kak Fuadi? Kira-kira. Kalau nggak ada option accountability. Berarti kalau tidak ada option accountability, pemberian informasi sama dengan memberikan edukasi bisa beneficient. Kok otonomi? Otonomi apa beneficient kalau nggak ada accountability? Beneficient. Iya, betul. Lebih ke beneficient ya, karena kita memberikan edukasi kepada pasien. Kalau memang tidak ada accountability. Tapi kalau ada accountability, Hah? Jadi malam ini. Lanjut ya, Rek. Nomor 30, seorang perawat bertugas di ruang bedah telah berhasil memasang kateter pada Nyonya M, usia 25 tahun dengan fraktur femur dekstra. Saat kembali ke ruangan, perawat tersebut langsung menceritakan kepada perawat lainnya tentang kondisi kebersihan alat vital klien tersebut. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat pada kasus tersebut? Apakah justice, autonomy, fidelity, beneficent, ataukah confidentiality? Gampang, guys. Ini sama kayak rahasiaku, tidak. Ya, sama kayak kita kalau habis ngelakuin tindakan, ih, pasien tadi loh, bawel, gitu-gitu itu masuknya kita melanggar confidentiality ya, atau gosip, iya ya, emak-emak biasa ini. Dia bergosip, iya. Penyakitnya perawat soalnya. Suka cerita ya. Jadi jawabannya ini melanggar prinsip etik confidentiality. Betul, lanjut. Nomor 31, seorang perawat mendatangi ruangan pasien yang sedang dirawat di ruang perawatan pasien bedah. Sebelumnya dia datang untuk menjelaskan tindakan kateter yang akan dilakukan pada pasien tersebut. Setelah berjumpa dengan pasien, perawat berkata, sesuai dengan kesepakatan kita tadi ya Pak, saya akan melakukan pemasangan kateter sebagai bagian dari persiapan operasi yang akan Bapak jalani besok pagi. Apakah prinsip etik yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? Jadi kayak kita habis kontrak ke pasien gitu loh, Pak, nanti jam 9 ya kita lewat luka. Oh oke suster, jam 9 kamu datang lagi. Berarti itu menerapkan prinsip etik, betul. Prinsip etik, fidelity, atau tepat janji. Kalau semisal kamu datangnya telat, berarti kamu melanggar prinsip fidelity ya. Jadi apa yang kamu ucapkan atau apa yang kamu komitmenkan dengan pasien sebisa mungkin itu harus kamu tepati ya. Karena jika tidak ditepati ya melanggar prinsip etik fidelity. Oke, lanjut. 32. Seorang perawat anak sedang merawat seorang anak dengan HIV yang sudah remaja. Maksudnya beranjak remaja. Anak sering mempertanyakan, kenapa sih kok selalu minum obat terus-menerus? Namun nenek klien melarang perawat untuk memberitahukan penyakit anak. Isu etik apakah yang dihadapi oleh perawat dalam kasus tersebut? Justice kah? Confidentiality kah? Non-maleficent? Beneficent ataukah autonomi? Kira-kira yang mana? Iya, betul. Jadi prinsip etik yang dilanggar adalah apa, Kak? Confident ya, confidentiality tidak. Karena dari pihak keluarga meminta untuk merahasiakan penyakit yang anak tersebut alami. Oke, confidentiality ya, Beb. Lanjut ya. 33. Seorang perawat menggunakan media slide dalam pemberian pendidikan kesehatan tentang resiko penularan TB paru pada sebuah keluarga. Pada slide tampak ilustrasi foto anak yang mengalami penularan TB paru, tapi wajah anak tersebut itu ditutupi dengan stiker. Kira-kira prinsip etik mana yang dilakukan? Kadang galau, confidentiality sama autonomi. Kamu galaunya yang di soal yang mana, Kak Ramlah? Apa yo? Kalau semisal tidak ada kata-kata wajah anak tersebut tidak ditutupi dengan stiker, dia melanggar
melanggar confidentiality juga. Tapi ini karena dia ditutupi dengan stiker, berarti dia menerapkan prinsip etiknya juga sama, confidentiality atau menjaga kerahasiaan. Ini sama kayak kita kalau lagi nulis kian, kemudian KTI ataupun skripsi ya, ada yang namanya penggunaan inisial karena kita mengedepankan prinsip tadi kerahasiaan atau confidentiality. Kita lanjut ya. 34. Seorang laki-laki usia 70 tahun pasca stroke direncanakan untuk dilakukan tindakan memandikan dan dibantu makan. Saat memandikan, perawat tidak mengecek suhu air sehingga terlalu panas dan membuat kulit lansia memerah. Apakah prinsip etik yang dilanggar? Apakah justice, autonomi, beneficient, confidentiality, atau non maleficient? Jadi ini nggak dicek dulu ya anget atau tidaknya atau panas atau tidaknya airnya, ya udah dipakein mandi aja. Ternyata kepanasan akhirnya kulit lansianya merah. Maka melanggar prinsip etik apa? Betul, melanggar prinsip etik non maleficient. Harusnya kan dia mencegah biar tidak terjadi cedera. Ini malah dia bikin cedera. Kulit lansianya warna memerah, bukan warna merah, memerah. Maka yang dilanggar di prinsip etiknya non maleficient. Oke, good job. Lanjut. Nomor 35. Seorang perawat bertugas di ruang perawatan penyakit dalam. Perawat membantu mengubah posisi pasiennya yang tidak mampu mobilisasi mandiri dengan tujuan untuk mencegah terjadinya luka dekubitus. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat pada kasus tersebut? Apakah justice, autonomy, fidelity, beneficient, ataukah confidentiality? Apa ayo? Iya, betul. Di sini menerapkan prinsip etiknya beneficient. Ya, berbuat baik biar pasiennya nggak sampai kena luka dekubitus. Oke, nomor 36 dibaca dulu. Kalau ada non maleficient seru sih, ya nggak ada ya, jadinya nggak seru. Nomor 36, seorang perawat sedang bertugas sendirian di ruang bedah. Kemudian ada seorang laki-laki berumur 35 tahun yang baru masuk dengan fraktur femur sinistra. Pada saat bersamaan, seorang klien yang terpasang selang oksigen minta bantuan karena sesak sehingga perawat tersebut segera menanganinya. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat pada kasus tersebut? Apakah justice, autonomi, fidelity, beneficient, ataukah confidentiality? Yang mana? Jadi, Mas. Jadi, ganden. Mas Afka ke emak, Mas Afka. Iya, betul. Jadi pada kasus ini, perawat, karena ada pasien yang lebih urgensi ya, yang lebih urgent butuh bantuan dia lebih menangani pasien yang tadi ya, yang pakai selang oksigen dan minta bantuan karena sesak. Maka prinsip etik yang dilakukan adalah justice atau berlaku adil. Lanjut nomor 37. Seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di ruang bedah dengan rencana operasi struma. Pasien menolak dioperasi karena takut gagal. Kemudian perawat yang bertugas menjelaskan tentang dokumentasi keperawatan astagfirullahaladzim. Menjelaskan tentang konsekuensi bahaya jika tidak dioperasi. Namun, pasien tetap menolak untuk dioperasi dan memilih pulang paksa dan mencari pengobatan alternatif. Wah, kalau kayak gini tuh biasa ya. Kalau menolak-menolak atau menerima atau meminta persetujuan berarti autonomi. Betul. Lanjut ya, Beb.
Seorang perawat di ruang bedah melakukan perawatan WSD sesuai dengan SOP yang ada. Hal ini terlihat dari penilaian dilakukan oleh Katim Ruangan. Prinsip etik apakah yang sedang perawat terapkan? Apakah justice, autonomi, accountability, beneficent, ataukah confidentiality? Kira-kira yang mana? Jawabannya adalah apa? Betul. Melakukan tindakan sesuai dengan SOP pastinya menggunakan prinsip etiknya accountability ya. Lanjut ya, nomor 39. Seorang laki-laki sudah dengan rencana operasi. Pasien dilakukan pemasangan infus 3 kali tusuk, tidak berhasil, namun perawat tetap mencoba untuk melakukan pemasangan infus tanpa pergantian perawat. Apakah prinsip etik yang dilanggar pada kasus tersebut? Apa, ayo? Hmm? Pas apa? Di belakang. Di belakang. Musola, di musola. Apa, ayo? Ini karena penasaran kok nggak dapat ya infusnya ini ya. Diinfus terus tanpa pergantian pemain ya. Orang itu aja. Itu berarti melanggar prinsip etik apa kira-kira? Betul, lebih tepatnya ke non maleficient ya, Rek, yo. Harusnya kalau dia 2 kali tusuk aja udah nggak berhasil, mending dioper ke teman yang lain ya. Mungkin bukan hokinya dia ya, mungkin bukan hoki kita lempar ke teman kita. Biasanya kalau misal teman kita juga nggak bisa juga ya kita minta bantuan yang lebih senior ataupun perawat-perawat dari ICU atau perawat dari IGD kayak gitu ya. Nah, kalau semisal dia masih aja dia sendiri yang yang nangani tanpa ada pergantian perawat dan masih belum berhasil juga, berarti dia itu melanggar prinsip etik non maleficient atau yang dia lakukan itu bisa menyebabkan cedera fisiologis yang berkelanjutan kepada pasiennya. Jawaban nomor 39 adalah E. 40 terakhir. Seorang kepala ruangan bedah menyelesaikan konflik 2 orang perawat pelaksana. Dari penyelesaian tersebut, 1 orang dari perawat yang mengalami konflik mendapatkan sanksi berupa skorsing penghentian sementara dari tugas yang menjadi tanggung jawabnya karena terbukti mengambil handphone keluarga pasien yang tertinggal di ruangan saat pasien telah pulang. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat pada kasus tersebut? Justice kah, autonomi kah, beneficient, confidentiality, atau accountability? Pak, nyalakan lokasi terkini yang 12 jam. Kiriman dulu dengan aku. Kira-kira yang mana? Nggak tahu. Nggak. Astagfirullahaladzim wajahmu. Kira-kira yang mana, Kak? Jadi ini dia diberikan skorsing sesuai dengan apa ya namanya yang perlakuan yang dia lakukan, maka prinsip etik yang diterapkan adalah betul justice ya. Justice yo, Beb. Betul. A. Oke, etik kita tamat. Sebentar, habis ini kita move ke AGD. Nas mau nanya, kalau nasal kanul pemberiannya berapa? 1 sampai 6. Aku taunya nasal kanul itu 1 sampai 4, Kak. NRM itu 10 sampai 15. RM itu, nek enggak salah, 8 sampai 12. 8 sampai 12. Atau ada mungkin, apa sih namanya, option yang lain. Soalnya beda-beda ya. Beda-beda literatur. Tapi biasanya mirip-mirip sih, nggak terlalu beda jauh. Paling beda 1 liter, nggak sampai 2 liter, 1 literan gitu. Pokoknya NRM itu 10 sampai 15. Lokasi terkini. Ya, jadi jawabannya itu. Saya tak ambil no materi AGD. Bentar ya. Google Drive-nya di sini. Yuk sambil nanya-nanya boleh, Rek. Nanya-nanya, Rek. Nanya tentang hukum, ya, Cok. Nanya tentang kehidupan. Kayak jawab aku nih, Ibu. AGD, sebentar ya. Buat teman-teman yang baru masuk, materi-materi bisa diakses di sini ya, Beb. Nanti kalau semisal ada yang kurang, boleh
minta ke aku, Kak, ini gimana? Aku belum paham. Boleh diminta catatannya? Tidak bikinin ya. Ya, bentar ini kok gak bisa ini. Bahas obat-obatan emergency nurse. Aduh, nggak keluar ya, nggak ono di kisi-kisi Juni ya. Kalau aku bacanya kisi-kisi Juni itu nggak keluar yang obat-obatan emergency itu mulai mendapatkan tantangan. Baik. Sik bentar ya Beb, sik yo. Alah ngelek iki nih. Materi hukum. Kalau materi SOP ada nurse, ada. SOP-nya ada di ini, di Google Drive ya, Beb. Yo. Kamu langsung masuk di situ aja di Google Drive-nya. Sik. Ini Google Drive-ku. Nurse nggak ada pembahasan khusus hitung-hitungan. Hitung-hitungan apa dulu, Kak, ini? Sik, yo, Kak Cita untuk hasil UKOM itu apa benar? 60% IPK, 40%-nya nilai UKOM. Iya, betul, Kak Leli. Kak, bisa dijelasin ada catatan terkait scoring buat prioritas masalah keperawatan keluarga. Scoring, oh aku ada PPT-nya Kak, tapi nggak di laptop ini, ada di kantor. Nanti ya, pas kita bahas di keperawatan keluarga, nanti kan ada pengulangan nih. Nanti teman-teman kalau mau belajar keperawatan keluarga lagi, tak masukkan materi itu. Terus nggak ada pembahasan khusus hitung-hitungan. Hitung-hitungan apa Kak? Boleh dikasih tahu dulu, mau hitung-hitungan apa nih? Hitung duit, hitung apa nih? Balance cairan atau apa gitu. Kak, bahas kriteria hasil sama evaluasi gitu. Itu harus ada soalnya, Beb. Nggak bisa kalau kriteria hasil tok gitu. Iki kayak Epo toh, nggak bisa dibuka ini. KMB. Sik, bentar ya. Dulu, salam chat. Lagi deh nggak di. Oh ini nih ada. Oke Kak, makasih Kak penentuan SWOT. SWOT itu masuk ini nangonin dia Kak yo. Nangoni manajemen tah. Nah, nanti minta catatan yang DX kepelawatan keluarga dan gerontik. Siap, Kak Hotma. Aku lagi semangat buat bikin catatan ya. Nanti tak bikinin ya, Beb. Tenang, Beb. Nanti malam ya. Hitung dosa, nurse. Waduh, jangan dihitung. Semua hitungan. Masya Allah, hitungan apa aja, Kak? Jangan semua hitungan. Apa dulu ini? KMB kah, manajemen kah, atau apa Kak? Bahas refleks pada bayi. Nanti masuk di keperawatan anak ya Kak, ada tanggalnya sendiri. Ya Kak, ada balance luka. Balance luka gua apa, Beb? Balance cairan tak maksudnya. Balance cairan dan obat-obatan oke. Semua hitungan nurse random, mulai dari bor, HPHT, kebutuhan cairan dan lain-lain. Hitung luka lama bisa nggak nurse? Wah, itu nggak bisa Kak. Harus disembuhkan sama dan dihitung sama dia. Denver 2. Nurse nanti ajarin cara ngitung. Denver 2 itu iya. Denver itu ribet jelasinnya ya. Balance cairan dan derajat luka, oke. Jenis permainan anak sesuai usia, oke. Nanti tak list deh. Ini gimana ya cara capture-nya ya? Tak capture dulu ya. Tak capture nanti biar tak tambahkan di materiku. Rek, sabar. Tak capture. Kalau di apa sih namanya di manajemen tuh yang keluar tuh bor sama ini ya. Bor sama TOI sama hitung jumlah jam keperawatan langsung ya. Kak ajarin hitung tetes infus ya kalau ditanya tentang lama pemberian. Aku udah pernah share di grup kayaknya. Nanti tak up lagi. Barangkali ada cepet-cepetnya Kak. Spill yang hitung-hitungan triknya. Aflos. Oh. Oke. Kita bahas AGD ya. AGD dulu ya, Beb. Mana tadi? Ini jangan bosan-bosan pokoknya belajar AGD ya. Kak bahas tentang soal diagnosa. Diagnosa apa iki, Beb? Diagnosa iki sak iki. Diagnosa apa yang mau dibahas? Nurse minta link Google Drive-nya lagi, Nurse. Siap, Pak. Nanti tak share ulang ya. Yuk, Rek, bahas analisa gas darah ya, Rek, yo.
Yang udah khatam terkait analisa gas darah, monggo dipersilahkan untuk istirahat terlebih dahulu. Diagnosa komunitas udah ada rangkumannya Kak di TikTokku. Udah tak rangkum no ya. Oke, analisa gas darah adalah sebuah karbon dioksida dalam darah, di mana AGD juga dapat dilakukan untuk menentukan tingkat keasaman atau pH darahnya. Nah, ini indikasi analisa gas darahnya. Oke, April lagi. Bu, maaf mau tanya, misal ada soal urin output dewasa kan 0,5 sampai 1 cc. Nah, di pilihan itu ada jawaban dari angka 0,5 sampai 1 itu lebih dipilih yang mana? Tergantung. Kamu ini tah, pasien dengan luka bakar, Tapril. Kalau pasien dengan luka bakar, patokannya yang kemarin itu, yang terbaru itu loh, yang tabel yang pernah tak screenshotkan di grup. Nah, patokannya itu. Kalau nggak salah 0,5 untuk yang luka bakar gara-gara api, kalau yang untuk luka bakar gara-gara elektrik itu 1 mili. Nanti dilihat lagi ya. Coba dilihat di yang aku screenshotkan itu tadi. Jam 9 OTW Nang Damar Wijaya Medika. Bahasa apa Pak Firman malam inian? Lanjut ya. Ini indikasi analisa gas darah itu untuk penyakit paru-paru, semisal ada PPOK, pneumonia, penyakit ginjal. Oh iya 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 iya. Sorry kalau nggak diingatkan aku kayak kereta soalnya kalau ngomong. Akibat indikasi analisa gas darah itu bisa pada penyakit paru-paru, penyakit ginjal, penyakit metabolik, cedera kepala atau leher yang mempengaruhi pernapasan. Ini nggak keluar ya, nggak keluar, tenang, nggak keluar. Nah, nilai normal AGD, loh kok kayak ini? Loh, kok nggak muncul? Loh. Rek. Nah, ini ya, Rek, ya. Di bagian ini tuh teman-teman harus paham. Kita lihat pointerku kelihatan nggak? Pointerku bergoyang-goyang, nggak kelihatan? Oh kelihatan. Nah di sini kan yang ada pH. pH itu normalnya 7,35 sampai 7,45. Nah ada yang namanya rentang tadi itu, ini ada garis biru dan garis merah. Garis merah itu menunjukkan terjadi kondisi asam atau asidosis. Kalau yang garis arah biru ini menunjukkan basa atau alkalosis. 7,4 sampai 7,35 itu dia normal tapi cenderung asidosis. Kalau 7,4 kemudian sampai 7,45 dia itu normal cenderung alkalosis ya. Pahami itu dulu. PaCO2 PaCO2 itu normalnya 4535. Loh Kak, kok kebalik? Kok nggak 3545? Dikarenakan apa? Semakin tinggi nilai PaCO2 itu sifatnya semakin asam. Makanya 45 ditaruh sebelah kiri. Semakin kecil nilai PaCO2, sifatnya semakin basa, makanya ditaruh sebelah kanan arah ke alkalosis. Di poin sini sudah paham belum? Ayo, ini pelan-pelan aja. Sudah paham belum? Sampai di PaCO2, kenapa nilainya kebalik? Udah paham belum? Ayo, typing. Paham enggak? Jangan sampai ketinggalan kereta. Yang basah-basah tadi apa, Kak? Mandi. Lanjut ya, sik. Jadi gini sayangku, pH ini kan 7,35 sampai 7,45. Ini kan normalnya betul ya. Nilainya kan betul. Yang kecil dulu baru yang besar. Terus PaCO2 ini kenapa kok kebalik, Kak? Bukan 3545 tapi 4535. Dikarenakan apa? Semakin tinggi nilai PaCO2 itu sifatnya asam atau asidosis ya, makanya arahnya dia ke arah kiri. Semakin kecil nilainya itu dia sifatnya basa atau alkalosis, makanya dia ditaruh sebelah sebelah kanan ya. Paham ya? Kemudian ada HCO3. Nah, HCO3 itu sifatnya sama dengan pH. Semakin kecil nilai HCO3, sifatnya itu asam atau asidosis. Semakin tinggi nilai HCO3-nya lebih dari 26, dia sifatnya basa atau alkalosis ya. Dari poin sini sudah paham? Ayo typing dulu paham atau tidak. Nanti biar nggak ketinggalan. Paham atau tidak? Paham ya? Oke, sip, lanjut. Kemudian kita berpindah
ke slide selanjutnya sih. Wah, gimana tolo tak urupno bawang. Nomor 1, step yang pertama, kita tentukan pH-nya. Nurse, berarti semakin besar PaCO2 itu asam ya? Betul, Beb. Step 1, tentukan pH. Nilai normal pH manusia itu 7,35 sampai 7,45. Di mana jika di bawah 7,35 sifatnya itu asidosis, kalau di atas 7,45 berarti alkalosis. Terus tadi kalau sesuai dengan bagan yang di sini tadi, nah, bagan yang di sini tadi ada yang normal cenderung asidosis, ada yang normal cenderung alkalosis. Tadi ya, normal cenderung asidosis itu mulai dari 7,4 sampai 7,35, normal cenderung alkalosis itu dari 7,4 sampai 7,445 gitu. Nah, sudah clear di sini, kita lanjut ke yang kedua. Step kedua adalah tentukan apakah kondisi tersebut itu respiratorik atau metabolik. Caranya gimana, Kak? Caranya kita lihat apakah yang sejajar dengan pH itu apa. Nanti kita masuk ke bahannya. Yang penting pahami ini dulu. PaCO2 itu mengindikasikan kondisi respirasi. Respiratorik dikarenakan PaCO2 itu adalah hasil dari proses respirasi ya. Kemudian HCO3 itu mengindikasikan kondisi metabolik dikarenakan HCO3 itu hasil dari proses metabolisme terutama ada di ginjal ya. Paham ingat-ingat dulu PaCO2 itu respiratorik, HCO3 itu metabolik. Kemudian kita masuk ke aturan Rome. Nah, Rome itu respiratory opposite atau PaCO2 itu berbanding terbalik dengan pH. Ya, ketika pH-nya naik, PaCO2-nya turun, itu sifatnya alkalosis ya. Tadi PaCO2 semakin turun kan sifatnya basa. Tapi kalau pH-nya naik semakin basa, maka namanya alkalosis. Kalau pH-nya turun, PaCO2-nya naik, namanya asidosis. Jadi berbanding terbalik. Kalau yang metabolik itu dia itu sama dengan pH atau searah dengan pH, di mana ketika nilainya naik, pH-nya naik, HCO3 naik juga, maka alkalosis. Kalau pH-nya turun, HCO3-nya turun, nilainya juga sama, asidosis. Ya, intinya kalau HCO3 itu komplotan sama pH, kalau yang PaCO2 itu musuhan sama pH, jadi berbanding terbalik. Yang komplotan tadi itu sama arahnya ya, searah atau satu visi misi ya. Oke, kemudian kita belajar terkait meningkatkan kompensasi. Cara cepat untuk menghafal kompensasi adalah dikatakan penuh atau terkompensasi penuh jika pH normal. Udah pegang itu aja. Terkompensasi penuh itu pH-nya normal. Kalau pH-nya nggak normal, Kak, ada dua option. Bisa terkompensasi sebagian, bisa juga tidak terkompensasi. Terkompensasi sebagian itu apa sih, Kak, penandanya? Semua yang ada di soal komponen pH, PaCO2 ataupun HCO3 itu sama-sama abnormal semua. Nilainya nggak ada yang normal sama sekali. Itu terkompensasi sebagian. Kalau tidak terkompensasi, itu pH-nya abnormal, kemudian salah satu ya. Kalau atau itu bukan dua-duanya, berarti salah satu dari PaCO2 atau HCO3 itu abnormal. Berarti satunya itu ada yang normal ya, itu namanya tidak terkompensasi. Hafalkan sekali lagi, penuh pH normal, sebagian semuanya abnormal, tidak terkompensasi, salah satu dari PaCO2 atau HCO3 ada yang abnormal atau ada yang normal. Ya, itu cara ngafalinnya. Kemudian kita masuk ke metode tic-tac-toe. Sebentar. Nah, metode tic-tac-toe itu adalah sebuah metode yang mempermudah teman-teman untuk melakukan
pemetaan pada kasus ini tuh interpretasinya apa sih, Kak? Nah, aku contohkan terlebih dahulu satu soal ya. Ini tak ganti dulu soalnya. Enak aja udah ada jawabannya. Tak kasih A aja dulu ya. Oke. Deng, deng, deng. Oke, pH 7,15 masuknya kemana? Boleh open mic. pH 7,15 masuk asidosis netral atau alkalosis? Terus Oh, gini dulu ya, lulu kok gak kelem. Sik, rek. Salah, salah, salah. pH, masukkan sini, oke ya. Open mic gak popo, ngetik ya gak popo sembarang. Kemudian PaCO2 nilainya 50, lebih dari nilai normal. Berarti dia masuknya asidosis netral atau alkalosis? Asidosis. Asidosis. Oke, kok gini? PaCO2 ya. Kemudian HCO3 nilainya 32, lebih dari nilai normal. Semakin tinggi dia sifatnya alkalosis apa asidosis? Kalau HCO3 Alkalosis. 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 Berarti tak tulis di sini HCE. Iki apa-apaan iki? Sik, rek. HCE. Ampun deh. HCO3. Nah, triknya adalah kita tahu itu interpretasinya apa, kita cari yang sejajar ya, atau yang sebaris dengan pH. Yang sebaris dengan pH apa? PaCO2. Yang tetanggaan ya, tetangga dekatnya pH adalah PaCO2. Maka interpretasinya di sini pH-nya sifatnya apa? Asidosis. Asidosis. Kok asidosis? Asidosis. Kemudian PaCO2 tadi mengindikasikan apa? Respiratorik atau metabolik? Respiratorik. 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 Kemudian yang aku tanyakan di sini nilainya semuanya abnormal atau ada yang normal? Semua Abnormal. Semuanya abnormal berarti terkompensasi apa? sebagian. Bagian. Nah, pinter. Oke, lanjut ya. Tak kasih soal lagi. Sik. Mm, 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 mm. Du. Mm. Loh. Sik ya, rek, sabar yo. Sabar. Ayo kalau kayak gini pH-nya masuk mana? Sik iki kok kehapus pH-e. Sik pH tadi 7,7 wis. pH-nya masuk mana? Alkalosis. Alkalosis sik yo, aku ambek ngapus nih, sorry guys. Alkalosis ya, tak tulis di sini P ya. Oke, PaCO2 masuknya mana? Asidosis. Asidosis. Berarti tulis PaCO2. HCO3 masuknya mana? Alkalosis. Alkalosis. HCO3. Berarti yang sejajar dengan pH apa? HCO3. Jadi, interpretasinya adalah pH-nya apa? Alkalosis metabolik. HCO3 sifatnya metabolik. Nilainya gimana? Normal semua atau abnormal atau ada yang normal? Abnormal semua berarti terkompensasi sebagian. Oke. Metaboliknya kenapa tadi Nurse? Metaboliknya itu karena HCO3 itu hasil dari proses metabolisme yang ada di ginjal, Kak ya. Jadi untuk menentukan dia metabolik atau tidaknya, metabolik atau respiratoriknya, cari tahu yang sejajar sama pH-nya itu apa.
Kalau yang sejajar dengan pH HCO3 ya berarti metabolik. Kalau yang sejajar dengan pH itu PaCO2 ya berarti respiratorik. Makanya lebih gampang untuk analisa itu menggunakan metode tic-tac-toe ini tadi. Jadi kelihatan posisinya. Ya. Kita lanjut satu soal lagi soalnya ya. Ini tiap live itu ganti terus ini soalnya ya. Oh, no, no, no. Oke. Sik yo. Hmm, hmm, hmm. Kalau kayak gini sik yo. Ayo pH-nya sifatnya apa? Normal. Normal, Kak. Normal. Normal cenderung apa? Netral. Iya, netralnya cenderung apa? Asidosis. Asidosis. Kalau Berarti dia itu netral cenderung asidosis atau normal cenderung asidosis. Maka letakkan di kolom mana? Kolom netral apa asidosis? asidosis. Netral. Netral, Kak. Iya, ditaruh di netral, betul. Ditaruh di sini, tapi nanti interpretasinya tetap sama. Sih ya, ditulis di sini pH. Oke, kemudian PaCO2 sifatnya apa? 4E sifatnya apa? Masuknya asidosis apa alkalosis? Asidosis. Asidosis. PaCO2. Kemudian HCO3 sifatnya apa? Alkalosis. Ya, alkalosa CO3. Nah, dari sini, Kak, ini kan nggak sejajar, Kak. Gimana dong? Nah, tadi kita lihat pH 7,36 ini normal cenderung asidosis, maka yang diambil yang ke arah kolom asidosis ya. Kolom asidosis seperti ini. Jadi agak miring. Tapi memang gara-gara apa pH-nya tadi normal cenderung asidosis. Nah, analisanya gimana? Analisanya, apa ayo? Asidosis respiratorik terkompensasi penuh. Respiratorik terkompensasi apa? Penuh. Penuh apa sebagian? Penuh. Penuh, pinter. Jadi jangan goyah ya. Kadang aku nanya itu ngetes. Oke ya, jadi betul. Terkompensasi penuhnya kenapa, Kak? Karena Hanya lihat dari lihat dari pH-nya. Nurse mau nanya terkompensasi penuh dan sebagian itu gimana? Gimana cara nentuinnya, tak, Kak? Dari lihat dari pH-nya, Kak. Kalau pH-nya normal antara 7,35 sampai 7,45 sudah pasti terkompensasi penuh. Tapi kalau lebih dari 7, lebih dari 7,45 atau kurang dari 7,35 berarti dia nilainya abnormal, maka terkompensasi sebagian. Ya. Terkompensasi penuh itu artinya gimana sih? Ini kan ada imbalance dari hasil analisa gas darah. Kita sehat seperti ini tuh analisa gas darah kita tuh seimbang, nggak ada yang imbalance. Ketika terjadi ketidakseimbangan, tubuh itu akan berusaha untuk mengkompensasi terkait ketidakseimbangan yang ada. Nah, makanya ada yang terkompensasi penuh, berarti tubuh itu berhasil untuk menyeimbangkan kondisinya. Di mana dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan pH-nya normal. Kemudian kalau semisal kok terkompensasi sebagian, berarti usaha yang dilakukan oleh tubuh untuk mengembalikan ke kondisi semula itu hanya bisa mengcover sebagian saja. Makanya nilai dari hasil analisa gas darahnya belum terkompensasi penuh dengan dilihat dari nilai pH-nya tadi. Kalau tidak terkompensasi, berarti tubuh itu gagal untuk mengembalikan kondisi tubuh ke kondisi yang semula atau kondisi yang belum imbalance gitu. Nanti ada tata laksananya sendiri-sendiri. Nah, untuk terkompensasi sebagian itu ada nilai yang normal dari salah satu dari 3 item tersebut. Salah satu dari 2, Kak, antara PaCO2 atau HCO3. Cara nentuin pH netral dari rate berapa?
pH netral. pH normal tak Kak maksudnya Kak? pH normal itu 7,35 sampai 7,45 sayang. Kak, kalau yang ditanya hasil AGD untuk menentukan diagnosa itu gimana? Kak, kalau yang ditanya hasil AGD untuk menentukan diagnosa itu gimana? Oh, itu yang berhubungan dengan gangguan pertukaran gas, tak, Kak? Nurse nanti masukin YouTube Nurse ini yang AGD. Iya, ini udah include jadi satu ya. Iya, dimasukkan. Jadi yang etik sama ini belum tak hapus, belum tak matikan kok recordnya. Jadi tetap keikut ke record ya. Nanti diputar ulang lagi ya teman-teman ya. Oke, satu soal lagi ya. Ini sebenarnya masih banyak sih soalnya. Oke, aku buatkan lagi ya. Sebentar, tak bikinkan yang terkompensasi. Saya mau kotakan dari lah ngerti lah. Seiau, seiau. Hmm, 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 hmm. Sebentar ya. Buat lagi tidak terkompensasi nurse. Ya, sabar dulu ya. Ini laptopnya lemot. Oke. Untung bisa diputar nanti bentrok sama yang dari kampus nurse. Iya, nggak apa-apa. Putar ulang aja nanti ya. Dengarkan ceritaku sambil tidur. Oke, pH-nya 7,15. Masuknya yang mana, Beb? Open mic Asidosis. nggak apa-apa. Asidosis. Asidosis. Oke, tak Masuk tulis dulu ya. asidosis. Betul. pH CO2-nya 247 masuk mana? asidosis. Asidosis. Asid dosis Asidosis. PaCO2. HCO324 masuk mana? Asidosis. Netral. Hei, 24 HCO3 masuk mana? Netral, Kak. Netral. Netral, betul. Nah, Oh kita iya. cari yang sejajar dengan pH. Yang sejajar dengan pH apa? PaCO2. Berarti CO2. pH-nya apa? Asidosis. Terus Asidosis. Terkompensasi. Respiratorik. Terkompensasi atau tidak? Tidak. Tidak terkompensasi. Iya, betul. Tidak terkompensasi dikarenakan ada salah satu dari PaCO2 atau HCO3 ada yang normal. Yang mana yang normal? Yang HCO3, maka tidak terkompensasi. Oke? Paham ya? Paham ya, Rek ya? Oh. Oke, terima kasih. Ya itu satu soal lagi ya. Aku biar nggak korupsi waktu ini. Masih ada 7 menit lagi ya. Oke, satu lagi. Sabar. Tak buatkan lagi, guys. Wah, ini udah kebaca sama mereka. Sabar ya. Ya, Rek, sabar ya. Oke, pH-nya apa ini? Alkalosis. PaCO2-nya apa? Alkalosis. Ayo. PaCO2 Netral. Netral, Deng. Ayo apa? Netral apa alkalosis apa asidosis? Netral, Bu. Netral cenderung ke alkalosis. Iya, netral ya, PaCO2 kan nilainya normal. HCO3 apa? Alkalosis apa asidosis? cenderung ke Alkalosis.
HCO3 alkalosis. PRT Oke, yang normal analisanya atau apa? tidak Ini kalau ngajar di kelas apa Alkalosis nggak Ora, Bunda? Apa ini? Alkalosis, Alkalosis, metabolic tidak terkompensasi. Satu dong. terkompensasi. tidak terkompensasi. ayo terkompensasi sebagian atau tidak terkompensasi? Tidak terkompensasi. Terkompensasi. Tidak terkompensasi. Ya betul. Kenapa? Karena PaCO2 nilainya normal. Dari salah satu PaCO dan HCO-nya normal. Yang tidak Pinter. Pinter ya. Harus bisa loh ya. Gampang. Masih ada 5 menit lagi. Oke, satu soal lagi. Oke. Kita habiskan waktunya ya. Nggak apa-apa. Atau kita pesawat. Apa? Aja. Orangnya. Oke. Memang nggak signifikan keluar sih, Re. Tapi ya teman-teman harus paham. Nanti buat bekal kerja, kalau yang belum kerja. Kalau yang udah kerja, yang lupa biar ingat lagi. Ya. Ayo, ini apa? pH-nya masuk mana? Asidosis. pH asidosis. Kemudian PaCO2 PaCO3-nya Alkalosis. Berarti apa ini? Asidosis respiratori terkompensasi sebagian. Nah, benar sih. Jawab pertanyaan. Kak, kalau ada IPA soal 7,47 PaCO2-nya 90, HCO3 22. Berarti kayak apa? Oh, ini tak tulis di sini aja ya, tak bikinin soal ya. Gimana nih, bisa nggak di copy? Gak iso, Rek. Tak ganti aja soalnya ya, sesuai dengan yang ditanyakan temannya. pH-nya 7,47, Rek. 7,47, PaCO2-nya 90. Waduh, ini hiperkapnia banget ini ya. HCO3-nya 22. Nah, ini analisanya apa? Sabar. Jangan dijawab dulu. Tunggu dulu. Sabar, Bos. Asidosis atau alkalosis pH-nya. Alkalosis. 7/5 alkalosis. PaCO2-nya 90 berarti PaCO2-nya 90 masuknya mana? Asidosis. PaCO2-nya 22 normal berarti Apa ini kencang-kencang? Nah, terus HCO3-nya 22 berarti mana, Net? Netral. Nah, terus untuk ini gimana? Aku tanya. pH-nya ada di normal, HCO2-nya normal. Untuk ini gimana? Itu di alkalosis respiratori tidak terkompensasi. Kenapa milih respiratorik? Ayo aku tanya kenapa. Karena PCO2 lebih dekat dengan pH. Enggak. Bukan. Ayo, Salah. Karena nilai PaCO2 lebih tinggi. PCO3-nya di dalam batas normal. Atau lebih mendekati lebih sama pH. Bukan. Jadi kita lihat mana nilai yang lebih dari nilai normalnya tuh jaraknya tuh jauh. Ya, nilai normal PaCO2 berapa? 3545. PaCO2-nya dia 90. Jauh nggak itu dari 45? Jauh.
jauh. Jadi kita lihat mana yang abnormalnya itu yang jaraknya jauh dari rentang nilai normalnya. Atau kalau misal jarak PaCO2 sama HCO3 itu mirip-mirip, misal sama-sama cuma geser 5 poin dari nilai normalnya, kita lihatnya di mana? Lihat lagi pasiennya itu sakitnya apa. Kalau semisal dia sakitnya memang gara-gara sesak nafas, permasalahannya respiratori, ya kita masukkannya ya penyebabnya respiratori gitu. Jadi kembali lagi, kalau misal seperti ini, kita lihat respiratorik. Nah, ini PaCO2-nya ini terlalu tinggi dari nilai normalnya. Sementara HCO3 masih stay di angka nilai normalnya dia. Maka yang Terkompensasi standar terlihat dia. dan menonjol adalah PaCO2, sehingga di sini dituliskan alkalosis, PaCO2-nya respiratorik, terkompensasi atau tidak? Tidak. Tidak Tidak. terkompensasi. Tidak. Oh, benar tuh benar tuh. Terkompensasi. Tidak Kok terkompensasi bisa apa? Kak dinyatakan tidak terkompensasi? Karena salah satu ada yang nilainya Normal. normal. Oh Dan gitu. berarti tubuh itu bisa kompensasi nggak? Nggak bisa, karena ditunjukkan apa? Nilai Bila PaCO2-nya yang melambung terlalu salurannya tidak normal, tinggi. Berarti terkompensasi. tubuh itu gagal untuk melakukan kompensasi sehingga tidak bisa kembali ke nilai normal lagi gitu. Berarti ini alkalosisnya disebabkan oleh respiratorik dikarenakan hasil PaCO2 nilainya jauh melebihi nilai maksudnya bukan melebihi ya. Jauh banget jaraknya dengan nilai normalnya dia. Sementara HCO3 masih stay cool di nilai netralnya dia aja. Ya tidak terlalu signifikan kenaikan ataupun penurunannya. Gitu. Jawabannya Yang itu ya, berseberangan Kak. aja ibu. Oh, yang keduanya Kak dengan Angela, ini. Mau coba kayak posiaran nih Kak, Kak Angela Feni. Nah, kalau diabetes masuk alkalosis metabolik ya, tergantung Alkalosis Beb, bagaimana pun tergantung kondisinya. oleh Biasanya berangkat kadang itu dia juga kadang-kadang respiratori, kadang juga asidosis, nggak ada patokan sih. mana IB belum Oke, udah penting lagi. sudah jam 9 ya. Tadi kalau semisal ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, PC. Kalau semisal nggak tak bales, berarti WA-mu ketumpuk, PC lagi ya, chat lagi. Nurse, balas WA aku gitu ya. Karena banyak sekali yang WA. Bingung saya ya. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya malam hari ini. Semoga bermanfaat. Pokoknya jangan lelah untuk belajar. Belajar yang sedikit-sedikit tapi sering itu lebih bagus daripada belajar sistem kebut semalam ya. Karena segala sesuatu yang dilakukan itu harus bertahap ya. Kalau tiba-tiba langsung dibaca semua, nggak ada yang masuk nanti. Oke, kemudian ini nanti kan sudah ada di Google Drive. Tolong teman-teman review kembali materi yang sudah saya sampaikan agar apa yang sudah dipelajari itu tidak menguap ya, tidak hilang. Nanti habis ini langsung buka TikTok ya hilang nanti ya. Review dulu sekali baru nanti istirahat boleh buka TikTok gitu ya. Terima kasih Kak, aku jadi paham banget AGD. Kak bahas tentang diagnosa ya nanti siap Beb. Kak Afdila, boleh Kakak chat aku nanti mintanya diagnosa apa ya. Oke, terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata atau mungkin ngejelasinnya kayak kereta api jadi kebanteran gitu ya. Lain waktu bahas AGD lagi Kak, siap. Nggak, pokoknya teman-teman nggak bosen aja buat belajar AGD ya. Oke, siap-siap Kak, siap. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat teman-teman semua. eh Ya, ketinggalan ada acara nanti bisa diputar ulang Kak ya di YouTube besok jam 10 tayangnya. Teman-teman kalau semisal malam hari ini ngechat aku belum aku balas mohon maaf aku lagi mengkondisikan anakku dulu nanti paling di atas jam 10 atau setengah 11 baru aku balas lagi ya. Oke, iya bahas etik belum betul Kak Nunung. Nanti ada YouTube-nya ya besok ya bisa diputar. Oke, terima kasih banyak. Aku akhiri terlebih dahulu. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman semua yang nanti mau UKOM di bulan Agustus diberikan kelancaran, diberikan Amin. kemudahan, dan teman-teman yang mau Amin. P3K Amin. semoga segera lulus dan tahun ini jadi ASN ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wawal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat. Iya, sama-sama. Bye-bye. Terima kasih Nercita.